Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Malasari dengan NIM 110000120061. Kelas HSB semester 6. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual. Adapun tugas ini yaitu terkait hak paten. Kita sering mendengar kata paten atau hak paten, namun mungkin beberapa orang belum paham betul mengenai paten serta perbedaannya dengan hak cipta. Agar lebih jelasnya, pengertian hak paten dilansir dari laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dasar hukum dan pengertian paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Yaitu, hak paten adalah hak khusus yang diberikan negara pada penemu atau inventor atas temuannya atau invensinya. Paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi pada waktu tertentu, baik itu pelaksanaannya dijalankan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Pemeriksa paten Madya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham, Stefano Tommy A. menjelaskan bahwa paten diartikan sebagai sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh negara. Tujuannya untuk melindungi invensi di bidang teknologi yang spesifik di dalam kurun waktu tertentu atau terbatas. Adapun contoh hak paten. Paten berbeda dengan merek dagang. Paten pada umumnya berupa karya ilmiah atau benda-benda yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa contoh di antaranya. Yang pertama yaitu hak paten radio. Penemuan radio telah menjadi titik awal dari perkembangan besar bidang komunikasi radio, penyiaran, dan layanan navigasi dunia. Adapun contoh kedua, yaitu hak paten Wi-Fi. Hedi Lamar, populer dengan berbagai filmnya seperti Samson and Delilah, White Cargo, dan masih banyak lagi. Kecerdasan Lamar mulai terasa lebih dalam ketika dirinya memiliki hubungan dengan seorang pilot bernama Howard Hughes. Hughes memberi satu set peralatan inovasi yang bisa digarapnya saat sela-sela syuting. Pada tahun 1940, ia dan George Ateill menemukan sistem komunikasi yang digunakan untuk membantu torpedo ke target perang. Adapun contoh ketiga, yaitu hak paten komputer. Charles Babbage, seorang profesor matematika asal Inggris, adalah seorang penemu komputer pertama pada tahun 1812. Babbage memperhatikan potensi mesin mekanik sebagai alat untuk menjawab kebutuhan matematika. Tahun 1816, Babbage mulai tertarik mencoba membuat mesin hitung seperti diungkap oleh Syarif Nur Hakim dalam bukunya yang berjudul Dunia Komunikasi dan Gadget, hingga ia mengembangkannya menjadi analytical engine pada tahun 1856 yang mampu menyelesaikan berbagai jenis operasi aritmatika. Gagasan awal tentang komputer ditulis dalam sepucuk surat dari Charles Babbage kepada masyarakat. Astronomi Kerajaan, Royal Astronomical Society, yang berjudul Note on the Application of Machinery to the Computation of Astronomical and Mathematical Tables pada 14 Juni 1822. Adapun cara mendapat hak paten. Dalam laman portal Informasi Indonesia dijelaskan cara mendaftarkan permohonan paten ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yaitu dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut.
Yang pertama, spesifikasi paten yang meliputi judul invensi, latar belakang invensi, uraian invensi, gambar dan uraian, penjelasan batasan fitur apa saja yang dinyatakan baru dan inventif oleh inventor, sehingga layak mendapatkan hak paten. Formulir permohonan rangkap 4. Biaya permohonan paten sebesar Rp750.000. Setelah syarat di atas dipenuhi, maka pemohon akan mendapatkan tanggal penerimaan dan diminta melengkapi persyaratan dengan jangka waktu 3 bulan setelah tanggal penerimaan, yaitu meliputi membawa berkas berupa surat pernyataan hak atau surat pengalihan hak surat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa fotokopi KTP atau identitas pemohon. Jika pemohon perorangan, fotokopi akta pendirian badan hukum jika pemohon adalah badan hukum. Kedua, fotokopi NPWP lama berlakunya hak paten. Jangka waktu paten sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001, Pasal 8 sampai 9. Di dalamnya tertuang bahwa paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu paten dicatat dan diumumkan. Sementara untuk paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Adapun contoh lain dari sebuah invensi, yaitu tentang botol bekas yang awalnya hanya sampah dipergunakan untuk membuat perahu layar. Adapun invensi ini dilakukan oleh Muslim di Pulau Banyak, Aceh. Muslim membuat perahu layar untuk mengkampanyekan anti sampah di Pulau Banyak, Aceh Singkil. Kata Muslim, selama sampah plastik belum selesai, saya terus mengkampanyekan anti sampah, salah satunya membuat perahu botol bekas agar jadi perhatian. Kata Muslim pada Senin 14 Desember 2020. Adapun Muslim ini tidak mendaftarkan hak paten dari invensi yang dilakukannya ini, yaitu perahu layar, karena perahu ini hanya untuk mengkampanyekan anti sampah pada Pulau Banyak tersebut. Terima kasih, itulah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.